Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Hukum Tata Negara akan menjelaskan hak dan kewajiban anggota DPR. Mengenal DPR sebagai lembaga legislatif. Anggota DPR berasal dari berbagai partai politik yang telah dipilih oleh rakyat Indonesia. Melalui pilihan umum, ada 560 anggota DPR yang diresmikan oleh Presiden berdasarkan UU Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014. Setiap anggota DPR kemudian memiliki 5 tahun masa jabatan dalam salah satu komisi. Bagi anggota DPR yang tidak bisa menyelesaikan masa jabatannya selama 5 tahun atau diberhentikan di tengah-tengah masa jabatannya, maka akan digantikan dengan calon legislator lain yang mengikuti pemilihan umum legislatif melalui pergantian antar waktu atau PAW. Kedudukan anggota DPR kemudian memiliki tugas dan wewenangnya sesuai fungsi yang dijalankan dalam kerangka representasinya, yakni fungsi legislasi, yaitu membentuk undang-undang, yang kedua fungsi anggaran, penetapan APBN, dan fungsi pengawasan yang melibatkan rapat dengan pemerintah. Baik, bisa dilanjutkan oleh Mas Rafli. Silakan. Hak melakukan sosialisasi undang-undang. Fungsi legislasi dilaksanakan sebagai perwujudan DPR selaku pemegang kekuasaan dalam membentuk undang-undang. Yaitu satu, membahas bersama Presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD dan memberikan persetujuan atas RUU tentang APBN yang diajukan Presiden. Memperhatikan pertimbangan DPD atas RUU tentang APBN dan RUU terkait pajak, pendidikan, dan agama. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan keuangan negara yang disampaikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. 4. Menyetujui pemindahtanganan aset negara, termasuk perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang berkaitan dengan beban keuangan negara. Baik, dilanjutkan oleh Mas Rian Fitra. Sebagai contoh hak DPR dalam melakukan sosialisasi, anggota DPR RI Komisi 2 Gus Pandi Gaus mengatakan 4 pilar kebangsaan penting dipahami dan ditanamkan pada generasi bangsa Indonesia karena banyak kepentingan bangsa lain terhadap Indonesia di era globalisasi yang dapat melunturkan pemahaman kebangsaan kita. Beberapa poin penting yang terdapat dalam 4 pilar kebangsaan tersebut mencakup Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Melalui sosialisasi, setidaknya pihaknya dapat memberi pemahaman bagi masyarakat tentang kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini. Lebih dari itu, berbagai konflik yang sedang maupun yang akan terjadi di negeri ini agar dapat diredam atau diselesaikan dengan baik. Baik, kemudian akan saya lanjutkan. Gus Pardi menambahkan bahwa sosialisasi ini merupakan agenda perdana turun menyapa konstituen dari Dewan Perwakilan Rakyat pasca pelantikan lalu. Selain mengutamakan silaturahmi, juga menyampaikan ke masyarakat atau konstituen bahwa dirinya kini berada di Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Ia juga menyampaikan lahirnya Pancasila
adalah judul pidato yang disampaikan oleh Soekarno dalam sidang Dokuristu Junbi Cosakai. Dalam bahasa Indonesia artinya Badan Penyidik Usaha Persiapan Kemerdekaan atau BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Dalam pidato inilah konsep dan rumusan awal Pancasila pertama kali dikemukakan oleh Soekarno sebagai dasar negara Indonesia merdeka. Pancasila adalah pandangan hidup bagi bangsa Indonesia yang asas-asasnya wajib diamalkan agar terciptanya kehidupan yang aman dan tentram, serta selaras dengan perintah Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu, kita juga harus mengetahui dan memahami sejarah Pancasila agar kita selalu menghargai dan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila Republik Indonesia. Baik, Mas Muhammad Rian, bisa dilanjutkan. Kewajiban anggota DPR dalam melaksanakan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 45 dan menaati segala ketentuannya. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau disingkat UUD NRI 1945 mengamanatkan bahwa negara Republik Indonesia adalah negara yang berkedaulatan rakyat yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Untuk melaksanakan kedaulatan rakyat atas dasar kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, maka perlu mewujudkan lembaga permusyawaratan rakyat, lembaga perwakilan rakyat, dan lembaga perwakilan daerah. Amandemen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 telah mengakibatkan banyak perubahan pada desain sistem ketatanegaraan Indonesia, termasuk pengaturan mengenai lembaga permusyawaratan perwakilan tersebut. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 hasil amandemen telah merubah kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR yang semula merupakan lembaga tertinggi negara menjadi lembaga negara. Adapun Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memiliki peran besar dengan 3 fungsi utama. Baik, akan saya lanjutkan. Fungsi tersebut adalah sebagai lembaga pembentuk undang-undang, pelaksana pengawasan terhadap pemerintah, dan fungsi anggaran. Selain itu, amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 juga mengamanatkan kehadiran lembaga baru dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, yaitu Dewan Perwakilan Daerah atau DPD yang diatur dalam pasal 22C dan pasal 22D Undang-Undang Dasar 1945. Adapun terkait dengan kelembagaan DPR, dalam menjalankan tugas DPR mempunyai 3 fungsi sesuai dengan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu pada fungsi pertama yaitu fungsi legislasi, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai wewenang untuk membuat undang-undang bersama-sama dengan Presiden. Usulan rancangan undang-undang dapat diajukan oleh Presiden, dapat pula berdasarkan hak inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat itu sendiri. Kemudian untuk poin kedua, fungsi anggaran, yaitu kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat untuk menetapkan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN yang diajukan oleh pemerintah dalam kurung Presiden. Kemudian fungsi ketiga adalah fungsi pengawasan, yaitu DPR mempunyai fungsi untuk menjalankan pengawasan terhadap pemerintah yang menjalankan pemerintahan itu sendiri. Pengawasan DPR terhadap pemerintah dapat berupa pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah lainnya berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Baik, Mas Sista Dewa, bisa dilanjutkan.
Baik, akan saya lanjutkan. DPR dituntut untuk mampu bertransformasi menjadi parlemen modern. Membangun DPR RI sebagai parlemen modern pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan publik dan legitimasi DPR. Dalam konsep parlemen modern, DPR memang harus dapat memastikan informasi parlemen dapat disebarkan secara proaktif serta memungkinkannya dibangun sebuah mekanisme yang meningkatkan partisipasi publik, baik dalam pengawasan maupun dalam meningkatkan partisipasi publik pada kerja parlemen. DPR juga harus membangun mekanisme transparansi dan partisipasi publik yang mumpuni sehingga dapat diakses secara mudah dan merata oleh seluruh rakyat Indonesia. Melalui konsep parlemen modern, DPR menjadi parlemen yang bukan lagi lembaga negara yang statis. Baik, Mas Muhammad Rian, bisa dilanjutkan. Dalam upaya untuk membangun kelembagaan DPR, saat ini DPR masih dihadapkan dengan beberapa permasalahan, diantaranya yang pertama, mekanisme dan tata cara pemilihan pimpinan DPR. Kedua, kedudukan Mahkamah Kehormatan DPR atau disingkat MKD sebagai alat kelengkapan DPR, AKD, keanggotaan MKD, dan tata cara persidangan MKD sebagai pengadilan etik. Yang ketiga, penyederhanaan faksi-faksi dalam DPR. 4. Masih belum jelasnya pengaturan mengenai objek hak angket DPR dan pemanggilan paksa non pro justia. Yang kelima, syarat dan pembatasan terhadap proses pemberhentian antar waktu anggota DPR. 6. Pelaksanaan hak-hak anggota DPR, khususnya hak imunitas dan hak pengawasan. Kemudian yang ketujuh, yang terakhir, pengelolaan anggaran DPR secara khusus dan akses terhadap data APBN. Baik, dapat dicukupkan dengan ini. Diskusi kali ini dapat disimpulkan bahwa kinerja DPR merupakan suatu kepentingan negara yang harus selalu diterapkan, apalagi pada saat parlemen zaman modern seperti ini. Untuk itu, DPR memiliki wewenang dalam pengawasan pembentukan undang-undang serta bagaimana cara presiden bekerja sesuai dengan undang-undang itu sendiri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apakah ada yang ditanyakan? Sepertinya tidak ada. Oke, baik, terima kasih. Akan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.